Halo teman-teman online semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Santi, tetap produktif dan tentunya terus kejar mimpi. Balik lagi, kali ini aku mau membahas 10 barang yang menurut aku tuh worth it untuk dibeli gitu ya. Dan 10 barang ini merupakan kesayangan aku semua nih, yang aku pakai udah bertahun-tahun, awet dan gak pernah rusak, dan aku ya punyanya cuma satu itu gitu ya. Semoga sharing kali ini juga berguna buat kalian. Mau tahu 10 barang itu apa aja? Stay tune. Yuk kita mulai. Yang pertama, sebentar ya, aku sambil nyontek listnya. Sterilizer. Jadi sterilizer ini memang aku udah punya sejak aku ngelahirin anak aku gitu kan. Karena kalau bayi kan perlu sterilizer supaya botol minum, botol susu, terus gelas buat minum, terus peralatan makannya itu steril supaya anaknya itu nggak gampang diare gitu ya. Nah, yang aku punya sterilizer ini merek Philips teman-teman. Jadi desterilizer. Nah itu kenapa aku pilih itu, karena tempatnya gede gitu ya. Jadi ini bukan untuk botol doang, tapi untuk segala macam perlengkapan anak, bayi sampai anak gitu ya, masih bisa kepake. Bahkan sekarang anak aku tuh umur 6 tahun ya masih pakai sterilizer yang sama gitu ya, karena awet banget dan udah compact gitu ya. Kita tinggal masukin misal peralatan botol atau alat makan habis dicuci, ya udah tinggal masukin situ, kita putar 15 menit nanti kering juga gitu. Jadi dalam kondisi basah masuk, keluar kering. Kenapa aku nggak beli sterilizer yang bentuk botol gitu ya, dan tidak merekomendasikan itu karena ribet teman-teman. Botol itu kan tempatnya kecil ya, bahkan yang aku lihat itu sterilizer yang botol tuh bisa cuma nampung 4 botol doang. Jadi menurut aku kalian sayang lah, kalau mau investasi mending beli sterilizer yang besar sekalian. Toh itu akan kepake juga sih nanti untuk umur-umur 4-5 tahun, 6 tahun juga masih kepake sih sampai sekarang buat aku. Bentar ya. Nah, terus yang kedua ini catok. Catok yang aku punya tuh yang lurus aja, tapi yang platinum gitu ya, atau yang apa sih istilahnya, lempengannya itu yang udah titanium yang dilindungin gitu loh, yang bukan besi biasa. Nah kenapa aku pilih itu, karena ya catokan lurus ini bisa double job gitu ya, curly juga bisa, kita mau lurus juga bisa, dibanding kita punya dua catok lurus satu curly satu, itu kan ribet ya teman-teman. Jadi mending punya satu aja, one for all, dibawa-bawa juga enak. Nah yang aku punya ini mereknya Bumpup. Kalian nggak mesti sama sih, tapi coba kalau mau cari catok gitu ya, better investasi yang agak mahalan dikit dibanding kalian beli yang murah atau nanti cepat rusak kan gitu juga sih. Itu yang jadi pertimbangan juga. Terus next yang selanjutnya ini air fryer teman-teman. Jadi biasanya aku punya alat pasang tuh nggak selalu awet karena aku bosenan gitu ya. Bahkan oven itu aku sempat beli dan aku jual lagi karena apa ya, nggak kepake. Daripada mubazir di rumah, mending aku itu jual lagi, dan uangnya itu aku bisa pakai untuk keperluan lain, misalnya nabung saham gitu ya. Jadi lebih worth it dan menghasilkan. Maklum ya, anaknya minimalis banget. Dan bahkan di video yang sebelumnya itu aku sempat share kan bahwa aku tuh punya toko khusus untuk menjual barang-barang aku yang nggak kepake. Kalau kalian nemu itu di salah satu marketplace warna hijau, toko yang khusus menjual barang-barang nggak kepake dan setiap itemnya itu cuma satu, ya mungkin itu aku sih ya. Karena itu kenapa itemnya cuma satu ya, karena memang yang aku jual itu barang yang aku pakai gitu kan. Jadi oven satu aku jual. Terus apa ya, alat presto itu aku juga jual gitu ya. Tapi ini depends ya teman-teman, karena aku memang nggak sempat masang setiap harinya, jadi ngapain dapur itu terlalu penuh barang yang nggak aku pakai juga. Nah untuk air fryer ini surprisingly aku pakai teman-teman, karena bisa banyak hal gitu ya. Untuk pagi sekedar goreng-goreng nugget bisa gitu kan. Terus orang tua juga udah ngurangin minyak gitu ya, ya udah gorengnya pakai itu bisa gitu kan. Terus untuk manasin makanan nih, goreng-gorengan, nah itu kalau di air fryer minyaknya bisa turun tuh. Jadi lumayan teman-teman, berguna juga, yang akhirnya kepake gitu ya. Awal mulai beli air fryer ini aku udah ngekip kardusnya gitu ya, karena khawatir oh ini kalau aku nggak pakai nanti aku bakalan jual gitu ya. Jadi dusnya tuh masih rapi selama beberapa bulan.
Tapi setelah aku merasa barang itu kepake, ya udah, dusnya aku buang juga sih at the end. Jadi gitulah cara tahu barang ini kepake atau enggak. Biasanya masih ada dusnya enggak nih gitu kan. Kalau masih ada dusnya berarti aku masih ragu barang ini kepake atau enggak di rumah. Karena kan lumayan ya bedanya teman-teman, kalau masih ada dusnya biasanya harga jualnya itu bisa lebih tinggi. Oh ya, air fryer yang aku punya ini mereknya Mito. Mito yang gagangnya kayu ya, biasa lah ya. Nah, kalian bisa nggak mesti merek yang sama, tapi pilihnya yang agak berkualitas gitu ya. Terus yang selanjutnya, keempat ya, ini kasur. Kasur itu juga investasi jangka panjang kita teman-teman, karena kan kita tidur juga setiap hari ya. Jadi pilihlah kasur yang benar-benar nyaman, bisa menyangga tulang belakang. Nah, kalau aku nih punya kasur Serta, ini juga aku beli dari awal merit ya, ini sekitar udah hampir 10 tahun kali ya. Jadi itu masih awet-awet aja dibanding kita beli kasur busa juga yang cepat rusak gitu kan. Ini carilah sedikit yang berkualitas, toh itu akan jangka panjang juga sih penggunaannya gitu. Terus yang kelima, nah yang kelima ini handphone. Handphone yang aku punya ini yang aku buat recording juga itu HP Samsung Fold 5. Kenapa aku beli ini? Karena aku tuh bisa ngerekam apa ya, selfie pakai video, pakai kamera belakang gitu, jadi hasilnya lebih jelas. Satu. Terus aku invest di handphone itu yang memorinya gede sekalian, karena kan sekarang kita itu aplikasi-aplikasi udah size-nya udah gede-gede gitu kan. Terus foto kita juga banyak, belum informasi-informasi, foto-foto atau video-video yang dapat dari grup-grup di WhatsApp. Nah ini kan gede juga kan. Dulu tuh aku handphonenya memorinya kecil, jadi sering banget kayak hapus-hapusin ya, ini karena aku males juga sih. Nah tapi kalau size yang udah gede ini aku bisa multitasking juga gitu loh. Jadi ini juga kan handphonenya lumayan cepet ya speednya, jadi aku bisa ngapa-ngapain, semua kerjaan itu terbantu dengan lebih cepat gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya ini, nah earphone, earbuds ya, TWS ini yang aku punya dulu awalnya itu Baseus Encok yang biasa, yang kayaknya itu sejuta umat deh. Aku beli TWS itu waktu COVID, karena COVID itu apa ya, sering perlu meeting gitu ya di kantor, dan apa ya istilahnya nggak bawa headset kemana-mana gitu. Jadinya aku beli itu di 2019 sampai baru rusak nih kemarin banget, hari kemarin April 2024 itu rusak. Nah habis itu aku beli yang ini nih, Moondrops Travel Space. Jadi aku earbud itu juga punya satu doang, yaitu gitu. Kemarin sempat mau beli ini sih gitu kan, karena katanya TNC-nya bagus lah, noise cancellingnya gitu ya. Tapi lagi mikir beli nggak ya gitu kan. Maklum anaknya minimalis banget lagi gitu kan. Pas kebetulan banget ini rusak, ya udahlah, mungkin ini emang udah jalannya ya harus beli ya gitulah. Kadang kalau memang udah jalannya ya alam akan menunjukkan ke arah sana kan teman-teman. Ini agak bijak sedikit ya, jadi aku nggak ngerasa berdosa juga pemborosan gitu ya, karena itu memang udah rusak, memang udah sekitar 5 tahun pemakaian, memang perlu ganti, ya udah akhirnya aku pakai ini. Nanti aku coba sih mau buat recording video yang ini suaranya seperti apa gitu teman-teman. Nah itu masalah TWS, aku memang udah bawa kemana-mana, jadi aku nonton di rumah juga pakai itu, di kantor juga pakai itu, di mana-mana lah ya. Ngobrol sama apa ya itu udah antara urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, udah pakainya satu itu. Dan aku memang nggak punya headphone yang gede, ya memang cukup itu gitu kan. Kalau memang kita cukup punya satu, kebutuhannya cuma satu, ngapain punya 2 atau 3, atau punya barang lain dengan versi yang berbeda, misalnya headphone tadi, toh tujuannya sama-sama aja kan. Daripada mubazir nanti kita nggak pakai lagi, ya mending berhemat lah, karena kondisi ekonomi juga sekarang lagi tidak menentu ya sepertinya. Jadi lebih baik kita nabung untuk keperluan kita di masa yang akan datang. Terus yang ke-6 ini adalah anting. Ini aku nggak pakai sih. Jadi aku tuh punya anting biasa bulat gitu ya. Nah itu udah
tak termakan zaman rasanya. Aku beli itu SMA dan sampai sekarang masih utuh. Jadi aku kadang ada event pakai anting itu, terus kadang acara kantor juga aku pakai itu, kondangan aku pakai itu. Jadi timeless gitu loh teman-teman modelnya. Ya udah, kalau perhiasan kalian juga perlu invest gitu ya. Oke lah kalian nabung di logam mulia misalnya. Tapi kalau perhiasan kalian keep juga puluhan tahun ya nilainya nggak akan turun juga sih. Tapi ya keepnya sedikit aja ya. Mungkin perhiasan daily yang memang kalian pakai, dan pilihlah desain yang timeless tadi, sehingga apa ya, nggak perlu gonta-ganti gitu ya, dari aku remaja sampai aku udah berumur sekarang gitu ya itu masih kepake juga sih. Dan aku ya senang gitu, desainnya cukup sederhana, terus ya bisa dipakai di berbagai macam occasion. Lalu apa, nah kemudian jeans dan batik nih, seperti yang aku pakai nih. Jeansnya nggak kelihatan, nggak kelihatan juga, ya udah. Intinya kalian percaya aja lah teman-teman ya, bahwa aku pakai batik dan jeans ini memang pakaian aku hari-hari. Jadi mau ada apapun ya aku pakainya batik, mau ke kantor lah, terus nanti kadang ada acara kondangan aku pakai batik lah. Jadi batik itu udah casual wear buat aku gitu ya, yang aku pakai kemana-mana dan aku nyaman gitu. Dibanding aku beli baju model-model lain yang kadang dipakainya nggak enak, harganya mahal gitu kan, bahannya belum tentu bagus, nanti tersimpan doang di lemari. Mending aku pakaian itu cukup sederhana lah teman-teman. Penampilan kan kita ya yang penting apa ya, nyaman buat kita, sederhana aja, nggak perlu terlihat mencolok kan, down to earth lah. Yang penting ya kita tetap produktif aja kerja, kalau punya uang lebih ditabung. Oke. Terus skincare ini aku memang invest di moisturizer sama toner ya. Mungkin kalau kalian pilih satu ya moisturizer dulu kali. Nah moisturizer ini yang aku punya klinik ya, itu udah habis sih. Nah kemarin tuh aku sempat ingat mau bikin video ini, aku mau tampilin gitu ya seperti apa, tapi karena aku tuh orangnya balik lagi minimalis dan nggak senang banyak barang di rumah yang udah habis dan dibuang gitu ya, langsung aku buang. Terus aku baru ingat, oh ya itu kan aku mau videoin dulu gitu tapi udah terlanjur, ya wes lah gitu ya. Nah itu moisturizer klinik memang harganya lumayan, tapi menurut aku untuk kulit yang sudah rada berumur gitu ya, itu lumayan sih membantu. Lembabnya itu lembab banget dan tahan lama. Jadi pakai dikit aja oke gitu. Jadi kita nggak perlu complexion yang mahal-mahal banget. Kalau moisturizernya itu memang udah bagus, itu akan nempel di kulitnya jauh-jauh lebih bagus teman-teman. Jadi kalian kalau punya budget lebih, bolehlah invest di skincare ya, jangan complexion. Terus kalau toner ini aku pakai yang Kiehl's karena apa ya, lumayan terjangkau juga. Kadang sering ada promo di Lazada, malah nyebut ya nama marketplace-nya, nggak apa-apa lah. Nah itu suka ada promo tuh, beli 2 diskon 60% kan, lumayan ya. Jadi aku biasanya nyetok. Jadi 2 toner yang ukurannya 500 atau 600 ml itu aku bisa tahan setahun kali ya, setahun atau setahun lebih, 1,5 tahun ya. Lumayan lah kalau dibagi-bagi, sebenarnya nggak mahal juga. Dan toner itu kan lumayan apa ya, melembabin, membantu kita saat setelah cuci muka kan. Jadi setelah kelembabannya itu terangkat dengan adanya sabun wajah, jadi kita balikin lagi dengan pakai toner itu. Ya paling itu sih kalau dari skincare ya. Skincare itu toner sama moisturizer. Oh ya aku jarang banget invest di complexion. Misalnya kayak ada kan merek bedak tabur yang mahal banget sampai ratusan ribu, itu buat aku percuma lah. Yang penting base make upnya kalian rutin perawatan wajah, cuci muka, moisturizer, serum, kadang-kadang itu udah bagus dibanding kalian invest make up atau decoration atau complexion tadi. Mending kalian invest dulu di skincare buat supaya kulit wajah kalian itu sehat dulu. Kalau udah sehat, kalian mau pakai apapun itu akan terlihat bagus sih jadinya. Itu ya. Terus yang terakhir handbag. Handbag ini aku punya yang kecil. Dulu aku tuh handbagnya gede teman-teman, tapi lama-lama aduh. Kemarin aku cerita juga kan di video bahwa aku tuh mencoba mengurangi barang-barang yang nggak terlalu kepake sebetulnya. Jadi
habis itu aku kurangin juga lah tasnya gitu kan, ngapain kita beli tas mahal-mahal gede, mending kurangin size-nya, lebih murah juga, dan kita bisa mengontrol barang bawaan yang kita perlu. Nah, tas itu juga udah aku bawa kemana-mana ya, aku liburan aku bawa, ke kantor aku bawanya itu, kondangan bawa itu ya, mungkin yang lihat sampai bosen kali ya, tapi ya itu kan pandangan orang gitu ya, kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain persepsikan atau pikirkan tentang kita, tapi kan yang tahu diri kita kita gitu kan. Selama kita nyaman, kita nggak hutang juga sama orang lain, nggak nyenggol orang lain, ya ngapain kita malu sih kalau misalnya pakai tas atau pakai baju yang itu lagi, ya nggak apa-apa juga toh, nggak ada hukumnya juga kan kita harus selalu ganti, sering ganti ini itu, nggak ada sih teman-teman. Better ya teman-teman, kalian nabung selama kalian masih muda, invest di tabungan kalian, invest di investasi, jangan beli barang-barang yang nggak kepake, karena sayang, kalian suatu saat akan menyesal, dan menyesalnya itu bisa jadi udah terlalu terlambat gitu loh, saat semuanya udah kadung dibeli, terus kita udah berumur baru oh iya sadar, ini aku terlalu banyak hal yang aku beli dan jadi boros ya gitu teman-teman. Paling segitu aja sih sharing dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.